alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai malam ini, kita masih menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hati yang ingin selalu menjadi lebih baik, pikiran-pikiran yang menjadi selalu lebih baik, langkah-langkah kaki yang terus ingin melangkah ke tempat-tempat yang baik. Semoga apa yang kita usahakan ini, apa yang menjadi rutinitas kita ini, apa yang kita usahakan untuk istiqomah ini menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berkenan untuk mengganjarnya dengan ganjaran yang sebaik-baiknya, dengan pahala yang seindah-indahnya. Ditempatkan kita di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang baik untuk berpikiran baik dan beribadah dengan cara yang terbaik. Kita kemarin di minggu yang lalu kita sudah belajar. Kita sudah mungkin bukan cuma belajar tapi mengulang-ulang pelajaran, nggih. Jangan mungkin sudah ngerti tentang masalah adab-adabnya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, seperti apa di dalam kamar mandi itu. Mungkin dari TK dulu, mungkin dari kecil dulu sudah belajar tentang itu semuanya. Tapi yang namanya agama ini, yang namanya syariat ini selalu butuh kita untuk diingatkan, mengingat dan selalu diingatkan agar kita selalu yang lupa-lupa ingat lagi, yang terlepas jadi bisa kita ulangi kembali, dan begitu seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut rezeki itu dari kita. Sekarang kita masuk di dalam bab yang lain. Berkata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Muawanah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain wa 'alaika bitayamun fi kulli sya'nik. Habib Abdullah mengatakan di sini setelah membahas tentang babul khala atau adab-adab di dalam kamar mandi, beliau mengajarkan kepada kita, hendaknya engkau wahai orang-orang yang ingin berjalan di jalannya Allah Ta'ala lebih lurus, lebih baik, lebih dekat, maka hendaknya kamu bitayamun fi sya'nika fi kulli sya'nik, untuk mengedepankan yang kanan dibandingkan yang kiri di semua apapun ya, di semua urusan-urusanmu. Di setiap urusan-urusanmu, mau itu yang besar ataupun yang kecil, maka qaddim bil yamin, lakukan yang awal itu dari yang kanan baru yang kiri. Masuk rumah kanan dulu, kiri dulu. Ngambil sesuatu pakai tangan kanan, memberikan sesuatu juga pakai tangan kanan. Nyisir yang sebelah kanan dulu baru yang sebelah kiri. Pakai sandal yang kanan dulu baru yang kiri. Ngelepasnya kiri dulu baru yang kanan. Ya, kiri dulu baru yang kanan. Jadi makainya yang kanan dulu baru yang kiri, dan itu dilakukan di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berapa kali, betapa seringnya di dalam Al-Qur'an itu menyebut-nyebut tentang sesuatu yang kanan, tentang sesuatu yang kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, gitu. Setelah itu diwale wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Ada golongan kanan. Apa sih yang akan didapatkan oleh golongan yang kanan? Gitu. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa dalhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ini loh
wahai umatku, ini loh wahai umat manusia, orang-orang yang ada di bagian kanan itu, para penduduk surga itu, para penduduk surga itu yang akan mereka dapatkan adalah sidrim makhdud. Apa itu sidrim makhdud? Pohon sidir. Di surga itu ada yang namanya pohon sidir, tapi sidirnya itu sudah tidak ada duri-durinya lagi. Jadi semua yang tidak enak di surga ini, semua hal-hal yang indah yang kita temui di dunia ini akan bisa kita temui di akhirat nanti, tapi tidak enaknya itu dihilangi sama Allah Ta'ala. Bunga mawar itu indah nomboten? Indah, cantik. Berarti di dunia aja kita ngelihatnya cantik. Berarti apa? Di akhirat nanti juga akan ada bunga mawar. Bedanya mawar dunia sama mawar akhirat, kalau mawar dunia kita pegang seringkali tangan kita terluka karena tertusuk durinya, di surga durinya dihilangkan sama Allah Ta'ala. Keindahannya tetap ada. Nah, salah satu juga pohon yang ada di dunia namanya sidir. Sidir itu pohonnya itu batang-batangnya juga ada duri-durinya. Maka ketika di akhirat nanti, ini salah satu pohonnya sidrim makhdud. Di surga itu ada pohon sidir. Kalian bisa jalan-jalan di antara pepohonan sidir, tapi ketika kamu jalan-jalan di sekitaran pohon sidir tersebut, badanmu tidak akan terluka karena duri-duri dari pohon tersebut. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud, akan kamu temui pohon-pohon pisang bertundun-tundun akan ada di dalam surga. Wadillim mamdud, juga akan kalian temui yang namanya naungan-naungan yang tidak akan ada habisnya. Kamu mau duduk, kamu mau istilahnya, kamu mau berlindung, istilahnya pengen nyiup, walaupun di surga itu mataharinya atau panas yang ada di dalam surga itu tidak menyengat, tapi kadang-kadang kita pengen berlindung dari cahaya-cahaya tersebut. Kamu akan nemuin tempat berlindung itu di mana-mana. Wadillim mamdud wa ma'im maskub, air minum yang tidak berhenti mengalir. Ada yang alirannya itu susu, ada yang alirannya itu khomer, ada yang alirannya itu apapun yang kamu inginkan di dalam surga akan kamu temui. Ini wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Tapi begitu sebaliknya, wa ashabus shimali, ma ashabus shimal. Kalau yang ditemui sama para orang-orang bagian kiri, Allah Ta'ala selalu mengibaratkan yang baik itu dengan yang kanan dan yang jelek itu dengan yang kiri. Yang kanan yang baik-baik, yang kiri yang jelek-jelek. Jadi yang mau kita ambil di sini, ketika kita memakai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ngambil pakai kanan, saya ngambil pakai kanan, ngasih pakai tangan kanan, saya sisiran yang kanan dulu, saya celaan yang kanan dulu, saya lipstikan yang kanan dulu, saya sidonan yang kanan dulu, ginian yang kanan dulu, pakai anting yang kanan dulu, pakai baju yang kanan dulu, pakai celana yang kanan dulu. Kenapa sih? Kenapa kok saya harus milah kanan dulu, ngelepasnya yang habis itu ya yang kiri dipakai untuk waktu melepasnya? Kenapa kok seperti itu? Agar kita mulai dari awal keislaman kita, mulai dari kita belajar sik timik-timik, mulai dari jenengan ngajarkan anak-anak yang kanan dulu, jangan bosan-bosan ngomong yang kanan, makannya yang kanan dulu, minumnya yang kanan. Kenapa kok pakai kanan dulu? Agar kita terbiasa menjadi orang yang memilah, yang kanan yang baik, yang kiri yang tidak baik. Milah yang baik itu harusnya pakai yang kanan, yang tidak baik itu harusnya pakai yang kiri. Secara otomatis tertanam di dalam pikiran kita, kanan itu baik, kiri itu tidak baik. Saya harus masuk di dalam golongan kanan, jangan sampai masuk di dalam golongan kiri. Saya kumpul sama orang-orang bagian kanan, tidak ngumpul sama orang yang bagian kiri. Yang kanan itu kelakuannya baik, yang kiri itu kelakuannya tidak baik. Agar tertanam itu, rasa itu tertanam mancep di dalam hati kita, dimulai dari perkara-perkara yang kecil-kecil seperti itu. Rasulullah SAW ketika haji wada, ketika
ketika haji wada selesai haji nggih, tawaf ifadah, sa'i, setelah itu beliau tahallul nggih. Tahallul itu dengan cara nyukur. Rasulullah nyukur seluruh kepalanya beliau. Maka dikatakan ketika datang halaknya, ketika datang tukang cukurnya mau nyukur kepalanya Nabi, katanya Rasul, ibda bil yumna, cukuran dhisik yang sebelah kanan kepalaku. Jadi cukuran yang sebelah kananku dulu, baru setelah itu yang kiri. Jadi sampai di dalam hal nyukur, bukan tentang Rasulullahnya, bukan Rasulullah yang nyukur sendiri, tapi orang yang nyukurkan Nabi itu disuruh nyukur yang sebelah kanan dulu, baru setelah itu yang kiri. Guru saya sampai mengatakan, ya salah satu guru saya, beliau itu mengatakan, saya kalau orang laki kan nyukurnya kan beda sama perempuan, gitu. Jenengan nyukur paling setahun sekali mesti nggak cukuran sih, potong lah istilahnya, potong rambut itu setahun sekali aja, kadang-kadang enggak, gitu. 2 tahun sekali, ada yang kadang 4 tahun, 5 tahun, ditunggu sampai panjang, sampai wes risih baru dipotong. Kalau orang laki kan enggak, sebulan sekali aja biasanya mesti cukuran, karena rambutnya panjang dikit dipotong, panjang dikit dipotong, panjang dikit. Kata guru saya itu kalau nyukur rambut, kalau mau potong rambut itu enggak pernah di satu tukang cukur, tidak pernah cukur. Kalau orang kan, saya cocok sama cukurannya ini, langganan terus di satu tempat. Beliau enggak, ganti tukang cukur. Dan setiap kali nyukur, minta sama tukang cukurnya, cukurkan yang sebelah kanan saya dulu, baru sebelah kiri. Karena itu cara cukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin beliau dapatkan ini apa? Biar si tukang cukur ini, oh tiba Rasulullah itu ada toh, cara nyukur itu ada, mulainya dari yang kanan. Biasanya orang yang di dalam hatinya sudah ada cinta kepada Rasulullah, paling tidak ahli Islam, orang yang bertauhid, orang yang berislam, mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu mancep. Karena di dalam kalau sudah mulai sejak itu, misalkan dia nanti dapat pelanggan lain, masih enggak request yang kanan dulu, dia tak cukur yang kanan dulu, biar ngikuti sunnahnya Nabi. Bayangkan kalau misalkan sehari, kalau tukang cukur sehari dia nyukur 10 kali, 10 kali orang dicukur, dimulai dari yang kanan, maka Habib ini, guru saya ini akan dapat pahala dalam sehari 10 sunnah tersebut. Sebulan berapa? Setahun berapa? 2 tahun berapa? Jadi dalam hal sunnah, dan ini sunnah yang berulang, sunnah yang berulang. Kalau kita ngajarkan anak kita, yang kanan dulu baru yang kiri, yang kanan dulu baru yang kiri, kita pun melakukan hal yang sama, mau melakukan apapun ngambilnya yang kiri dulu, dan lain. Berapa kali sunnah itu dilakukan, dan berapa kali pahala itu akan mengalir kepada seseorang yang mengajarkan kepada kita tentang sunnah tersebut. Jadi permasalahannya bukan cuma tentang kanan dan kiri, tapi masuk di dalam ini tadi. Ketika kita pakai tangan kanan, yang ada di dalam pikiran kita, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Saya pengen masuk di dalam golongan orang-orang ahli surga yang dapat kenikmatan-kenikmatannya surga, dapat keindahan-keindahannya surga, dapat semua hal yang baik di dalam surga, dan Nabi Muhammad pasti ada di dalam surga. Panggene Nabi Muhammad ini pasti di surga. Golongannya orang kanan, golongannya orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat golongan orang yang dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah, semuanya adalah para ashabul yamin. Semuanya adalah para ashabul yamin, bukan ashabus shimal. Bahkan ketika di akhirat masih permulaannya saja, ketika di padang mahsyar, setelah itu orang-orang mendapatkan, dibagikan buku catatan amal mereka. Orang yang baik ngambilnya pakai tangan kanan, yang tidak baik ngambilnya pakai tangan kiri. Tangan kanan sama tangan kiri, apa yang ada di dalam tangan kanan dan apa yang ada di dalam tangan kiri, kok sampai Allah Subhanahu wa taala itu ngangkat sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang membedakan antara baik dan juga tidak baik. Maka kita masuk, kalau ininya lagi, Allah saya makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, dengan harapan tangan ini juga nanti yang akan engkau muliakan untuk mengambil catatan amal
amal perbuatan saya di akhirat nanti. Wa alaika bittayamun. Dan Sayyidah Aisyah ketika ditanya, beliau pernah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi Muhammad itu senang, cinta, bahkan lafadznya di sini adalah cinta, senang untuk mendahulukan sesuatu dengan tangan kanan. Ketika beliau duduk-duduk bersama para sahabat, di sebelah kirinya beliau itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, para petinggi-petingginya orang muslim, sesepuhnya orang muslim, seniornya orang muslim. Sedangkan di sebelah kanannya Nabi ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, putra dari Sayyidina Abbas, usianya mungkin masih 6 tahun atau 7 tahun. Ketika itu Rasulullah minum, setelah itu ketika Rasulullah minum, selesai minum, beliau nengok ke sebelah kanannya. Loh, sebelah kanan saya Abdullah bin Abbas, sebelah kiri saya Abu Bakar dan juga Umar, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Istilahnya apalah Abdullah bin Abbas kalau dibandingkan sama Abu Bakar sama Umar, ndak banding sama sekali. Dari usia ndak banding, dari keilmuan ndak banding, dari ibadah ndak banding, dari amal-amal kebaikan sedekahnya ndak banding sama sekali. Ini anak usianya baru 6 tahun 7 tahun tapi ditanya sama Nabi, ya Abdullah, wahai Abdullah, amatardo, apa kamu ridho kalau bekas minumku ini tak berikan kepada Abu Bakar dan juga Umar? Katanya Abdullah bin Abbas, lah ya Rasul, emoh ya Rasul, wong saya yang ada di sebelah kanannya jenengan kok, saya ndak akan pernah ridho untuk membagi air bekas minummu untuk diberikan kepada siapapun, padahal saya yang paling berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Akhirnya dikasihkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar. Jadi kesunahan di dalam memberikan atau mendahulukan yang kanan itu, istilahnya ada 2 sunnah kan pada waktu itu. Sunnah untuk mendahulukan orang yang lebih baik pangkatnya, yang lebih tua, yang lebih alim, yang lebih banyak ibadahnya. Juga sunnah untuk mendahulukan sesuatu yang kanan. Ada 2 sunnah bertabrakan pada diri Rasulullah SAW. Ternyata yang dimenangkan yang mana sama Nabi? Yang dimenangkan yang dahulukan yang tuakah, yang lebih muliakah, atau mendahulukan yang ada di sebelah kanan? Ternyata Rasulullah memenangkan, lebih memilih untuk mendahulukan yang sebelah kanan ketimbang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mulianya Abu Bakar Umar ini bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi didahulukan Abdullah bin Abbas. Ridho apa enggak kamu? Enggak ridho Abdullah, diberikan kepada Abdullah bin Abbas. Jadi seperti itu. Itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah di sini mengatakan wa alaika bittayamun fi sya'nika. Maka hendaknya kamu wahai umatnya Nabi untuk selalu mendahulukan yang kanan di setiap perkara-perkaramu, illa fi ghuslin najasat, kecuali di dalam perkara yang di situ ada kotor-kotornya, ada kotornya, wa izalatul aqdar, seperti cebok, wa dukhul fil mawadi'il lati min sya'ni hal istiqdar, atau masuk ke dalam suatu ruangan yang di ruangan itu kamu akan melakukan perkara-perkara yang buruk, atau memang tempatnya itu bukan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya pasar. Seperti halnya pasar, Rasulullah pernah mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Sesungguhnya buk'ah atau dari tanah-tanah ini, tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Masjid ini berarti apa? Masjid ini tempat sujud, masjid ini tempat zikir, masjid ini tempat nyambung, masjid ini tempat seseorang itu memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di setiap tempat yang ada makna tersebut, ada makna pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara makna bisa dikategorikan sebagai masjid. Bisa dikategorikan sebagai masjid. Ini tempat yang paling disukai oleh Allah. Maka tempat-tempat mulia yang seperti itu kita masuknya pakai kanan, keluarnya pakai
kiri. Masuknya kanan, keluarnya pakai kiri. Sedangkan pasar-pasar yang tidak ada makna tersebut, tidak ada makna pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah ke tempat tersebut pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Masuknya kiri, keluarnya kanan. Toko-toko, toko-toko pertokoan yang orang-orang di dalamnya itu ndak nutup aurat, ndak menjalankan syariatnya Nabi, ndak ngikuti aturannya Nabi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita tahu pemiliknya bukan orang Muslim, maka masuk di tempat tersebut pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Sama kedudukannya kayak WC-nya jenengan. Sama kedudukannya kayak toiletnya kita. Karena di situ adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ber-AC, masih ber-AC. Masih ruwes ritek, masih. Karena apa? Karena kaitannya bukan cuma tentang tempatnya, tapi tentang hatinya orang-orang yang ada di tempat tersebut. Habib Umar bahkan pernah mengatakan, toko-tokonya atau pasar-pasarnya umat Islam, pasar-pasarnya umat Islam itu kayak masjid-masjidnya, kedudukannya sudah seperti masjid. Kenapa? Karena di pasarnya orang Muslim tidak ada yang namanya penipuan. Di pasarnya orang Muslim tidak ada yang namanya penyalahan syariatnya Allah. Di pasar-pasarnya orang Muslim tidak akan terjadi riba. Di pasar-pasarnya orang Muslim tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan pembeli atau merugikan penjual di tempat tersebut. Ini pasar-pasarnya umat Islam, seperti yang digambarkan oleh salah satu sahabat yang baru masuk Islam waktu itu, Usairim. Saya pernah nyeritakan tentang Usairim. Dia masuk ke kota Madinah itu untuk nyari salah satu sahabatnya Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Dicari Sayyidina Sa'ad ini mana? Saat ini di mana? Ternyata Sayyidina Sa'ad waktu itu lagi perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia masuk masjid-masjidnya Madinah, bukan masjid, masuk masjid. Habis itu masuk ke pasar-pasarnya, pasar yang biasanya rame orang, teriak-teriak, sumpah serapah, ngomong yang banter-banteran. Ini jadi tenang banget. Ini ada apa ini? Pasar ini apa yang terjadi? Kok sampai berubah sedemikian rupa hanya dalam kurun waktu yang sangat pendek? Kenapa kira-kira? Karena para orang-orang yang ada di pasar tersebut yang dulunya tidak beriman jadi beriman, yang dulunya tidak baca Al-Quran jadi baca Al-Quran, yang dulu tidak punya cahaya di dalam hatinya jadi punya cahaya di dalam hatinya. Maka tempat-tempat yang seperti itu patut untuk kita muliakan, bahkan harusnya kita mendahulukan untuk belanja di tempat itu ketimbang belanja di tempat-tempat yang lainnya. Karena dari segi pasarnya itu sendiri mesti lebih benar di dalam penerapannya juga, karena di situ orang yang kita kenal tonggo-tonggonin jenengan sendiri buka toko-toko kelontong, belanja di situ, belanja di situ, kita juga ada hubungan batin dengan mereka. Akhirnya kan nyambung. Akhirnya istilahnya ketimbang belanja di pasar-pasar gede-gede yang pasti punyanya orang non muslim, mendingan belanja di tempatnya tetangga-tetangga kita sendiri. Genah kalau batine dingge tuku rukuhe dingge salat, gitu. Kalau uangnya itu batine dipakai untuk bayar SPP, buat bayar SPP anaknya yang sekolah. Jadi ada banyak hal yang harus kita pikirkan dari setiap transaksi kita, agar yang terjadi bukan cuman masalah dapat harga yang paling murah ataupun mahal, enggak, tapi juga ada keberkahan dari setiap transaksi kita. Mau itu kita jadi penjual ataupun kita jadi pembeli, yang kita cari adalah barokah dari setiap transaksi kita. Makanya umat Islam itu ketika berdagang, ketika mereka itu bekerjanya itu bukan cuman memikirkan tentang dinar-dinar atau dirham-dirham atau rupiah-rupiah yang didapatkan, tapi untuk nyari kebaikan ridhonya Allah Ta'ala dari setiap transaksi yang dilakukan. Kenapa kamu kok kerja? Kenapa kamu kok nyari uang? Saya nyari uang
berjuang untuk ngangkat derajat keluarga saya agar ndak jadi orang yang minta-minta, agar ndak jadi orang yang mengharapkan bantuan dari orang lain, agar ndak jadi beban bagi orang-orang sekitar saya, karena orang sekitar saya bakalan mikir, "Oh, tonggoku sing kuwi wis mangan apa urung? Tonggoku sing kuwi punya uang untuk bayar SPP anaknya apa enggak?" Ini kan jadi beban kan? Nggih, saya bekerja untuk keluar dari tempat yang seperti itu, untuk keluar ngangkat keluarga saya agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia dimuliakan dan di akhirat juga dimuliakan. Setelah itu apalagi? Kenapa kok kita bekerja? Saya bekerja untuk menjalani profesi-profesi seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wantashiru fil ardi. Allah taala dalam surat Jumat niku nggih, setelah sholat Jumat Allah taala mengatakan intashiru fil ard. Silahkan menyebar, cari rezekinya Allah taala di setiap tempat. Di setiap tempat golek ono rezeki ini jalannya dari mana? Mau kamu dagang silahkan, mau kamu jadi pegawai silahkan, mau kamu jadi profesi penjahit kah atau tukang besi kah, tukang kayu kah, tukang apa aja silahkan. Karena ternyata pekerjaan-pekerjaan seperti itu juga menjadi pekerjaan-pekerjaannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabinya, Nabi Allah Dawud niku nggih, Nabi Allah Dawud itu tukang jahit nggih. Beliau itu seorang penjahit. Nanti ada orang ngasih kain minta jahitkan sama Nabi Allah Dawud. Beliau penjahit tapi juga berdakwah, dapat wahyu dari Allah taala juga mendakwahkan hal tersebut. Nabi Dawud bahkan dikatakan setiap kali beliau menjahit, satu kali jahitannya itu baca la ilaha illallah 1000 kali. Satu jahitan lagi subhanallah 1000 kali. Satu jahitan lagi alhamdulillah 1000 kali. Bayangkan kalau jenengan jaga toko, tengah-tengah jaga toko nggih karo napa? Baca Al-Qur'an. Lagi sepi baca Al-Qur'an. Lagi rame karo sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nggih anu neptoin jadi babnya paling bagus ini Bu. Oh ini beras yang ini kualitasnya nomor 1, ini kualitasnya nomor 2, ini telur ini harganya lagi naik Bu, sambil diselingi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Piye barokah nggih? Barokah dari kerjaan itu, barokah dari setiap keuntungan yang Anda dapatkan, barokah dari setiap transaksi yang terjadi di tempat tersebut, barokah karena kita nyari rezeki seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap itu semuanya pilah-pilah dengan ngasihnya kanan, ngambil juga pakai kanan, penuh dengan pahala-pahala dan juga sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'am bagi ayat fa'ala dzalika kullihi bil yasar. Pokoknya yang baik yang kanan dulu, yang tidak baik yang kiri dulu. Makainya yang kanan dulu, ngelepasnya selalu yang kiri dulu. Makainya yang kanan dulu, baru yang kiri. Jangan pakai anting, pakai yang kanan dulu, baru setelah itu yang kiri. Apa kanan tok lek jenengan antingan? Kan kanan dulu, baru setelah itu yang kiri. Ngelepasnya gimana? Ngelepasnya yang kiri dulu, baru yang kanan. Terus seperti itu. Wa idza atasta fakhfad biha sautak wastur famak wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu sunnah yang kedua, jadi ini termasuk sunnah yang lumayan banyak orang itu melupakan tentang sunnah tersebut. Dikira masalah kanan kiri itu cuman sekedar ya kanan sing apik sing kanan, sing elek sing kiri nggih. Padahal maknanya jauh lebih mendalam dibandingkan hal tersebut. Kaitannya adalah tentang tempat kita di akhirat, tempat kita nanti ngumpul, tempat kita nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masukkah kita ke golongan kanan atau ke golongan kiri? Jadi hadirkan di dalam setiap niat kita, di dalam hal yang kita lakukan tentang kanan dan kiri ini, kita ya Allah saya hidup saya hidup makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, transaksi pakai tangan kanan, ngasih pakai tangan kanan, ini semuanya ya Allah ambil. Jadi sambil minta sama Allah Ta'ala, maka tempatkan saya di dalam golongannya orang kanan, di golongan orang yang engkau ridhoi, di dalam golongan-golongan yang baik-baik.
Dan ketika kita melakukan sesuatu yang buruk pakai tangan kiri, ya buruk bukan berarti maksiat, tapi yang menjijikkan kayak cebok dan lain sebagainya. Ya Allah, ini tangan kiri ini saya jaga, jangan sampai melakukan hanya untuk perkara-perkara yang buruk, maka jangan sampai dengan tangan kiri ini saya mendapatkan catatan amal saya. Seperti itu yang dihadirkan. Wa idza tastafakhfat biha sautak. Setelah itu juga Habib Abdullah mengajarkan kepada kita tentang sunnahnya atau adabnya atas. Atas itu bersin. Bersin, wahing, bersin itu wahing. Salah satu ulama yang pertama kali dijuluki dengan al-atas, pernah dengar nggih? Jadi ada fam di dalam salah dzurriyyatnya Rasulullah SAW ini namanya famnya itu al-atas. Al-atas itu artinya nopo? Wahing, orang yang bersin. Kenapa kok seperti itu? Karena beliau, jadi orang yang pertama kali dijuluki al-atas itu kembarannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud niku, yang termasyhur dengan kewaliannya, termasyhur dengan keilmuannya, termasyhur dengan karomah-karomahnya yang beliau setiap selama 40 tahun ini, selama 40 tahun jalan dari Inat sampai ke negeri Tarim untuk ngisi setiap jeding-jeding yang ada di masjidnya Tarim. Yang waktu itu dihitung sama para ulama, waktu itu masjidnya ada sekitar 360 masjid. Itu beliau keliling dari habis Isya niku nggih, keluar dari Inat, jalan kaki keliling di masjidnya Tarim untuk ngisi airnya. Ngisinya bukan pakai buka kerane langsung ngisi, mboten. Nimbo, nggih, nimbo dipenuhi sampai penuh. Nimbo, nanti sini sudah penuh, pergi ke masjid yang lainnya. Dan setiap kali beliau masuk ke satu masjid mesti nyempatkan untuk sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Sholat 2 rakaat baru habis itu ngisi jedingnya, pindah ke masjid lain, sholat lagi ngisi jedingnya. Itu dilakukan selama 40 tahun dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Makanya beliau julukannya Fakhrul Wujud. Kebanggaannya salah satu yang paling dibanggakan dari umat manusia. Beliau yang tidak pernah seumur hidupnya tidak pernah matanya ini ndongak ke atas langit. Jadi mandang ke atas langit gini tidak pernah. Karena beliau mengatakan kalau saya mandang ke atas langit selalu yang terbayang-bayang itu adalah dosa-dosa saya takut langsung ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun juga kakinya tidak pernah selonjor ke depan, apalagi ke arah kiblat. Ini Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan beliau ketika ibunya itu hamil, ketika hamil di dalam perutnya itu ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada saudaranya yang namanya Agil. Jadi kembar beliau itu. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ini namanya Abu Bakar gitu. Syekh itu kan julukannya guru, seorang guru. Jadi Abu Bakar ini punya kembaran yang namanya Sayyid Agil. Sayyid Agil itu dikatakan ketika masih di dalam perut ibunya dengar suara bersinnya, wahing neng jero weteng, acing gitu. Terus dikatakan ketika ada di dalam perut itu, ketika mau lahiran, ini antara Syekh Abu Bakar bin Salim sama Agil ini tukaran. Piye carane? Jadi kalau masalah para wali-wali itu nggak bisa kita mikirkan ya, walhasil dua-duanya itu berdebat. Kamu yang keluar dulu, enggak, kamu dulu yang keluar. Kamu dulu yang keluar. Akhirnya Habib Agil ini, kembarannya Syekh Abu Bakar bin Salim ini bilang, ya wes, aku lahir dhisik, saya yang akan lahir duluan, tapi syaratnya nanti ketika di dunia kamu yang jadi wali masyhur, saya yang jadi wali mastur. Kamu yang jadi wali yang dikenal sama seluruh umat manusia, sedangkan saya akan jadi wali yang tidak dikenal oleh siapapun. Kuburannya ada di dekatnya Syekh Abu Bakar bin Salim di daerah Inat tersebut, di daerah tersebut itu kuburannya Habib Agil. Nah, ini orang yang pertama kali dapat julukan Al-Atas. Dapat julukan Al-Atas, yang dari situ nanti keluar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, sahibul rotib, yang bikin rotib Al-Atas. Ini gurunya Habib Umar, itu gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, gurunya Imam Haddad. Jadi sebelum ada rotib Al-Haddad, lebih dulu yang ada adalah rotib Al-Atas. Rotib Al-Atas itu bikinannya gurunya Imamul Haddad. Para ulama bilang kalau misalkan kita pengen ngamalin rotib Al-Atas sama rotib Al-Haddad, rotib Al-Atas sama rotib Al-Haddad sebaiknya diamalkan dua-duanya. Jadi Al-Haddad
Al-Haddad dibaca, Alatos juga dibaca. Nggih, makanya kalau di sini sehari baca Rotib Alatos, minggu berikutnya Al-Haddad. Kalau bisa dua-duanya bagus. Kalau enggak bisa, nggih, kalau enggak bisa pilih salah satu, dan sebagian ulama mengatakan mana afdolan, Rotib Al-Haddad apa Rotib Alatos? Rotib Alatos yang lebih afdol. Karena Rotib Alatos ini yang bikin gurunya Imam Haddad, dan Imam Haddad pasti lebih seneng kalau rotibnya gurunya yang dibaca ketimbang rotibnya beliau sendiri. Tapi kalau bisa dua-duanya ya lebih bagus lagi. Tapi orang itu banyak lebih seneng baca Rotib Al-Haddad karena susunannya. Napa? Imam Haddad itu bukan cuma seorang ulama, tapi beliau juga seorang penyair, pujangga. Makanya kalau setiap kali beliau bikin kata-kata itu bukan cuman bagus, tapi enak didengar dan gampang mancep. Ini kelebihan dari Habib Abdullah yang tidak dipunyai oleh gurunya, yaitu Habib Umar. Wa idza atasta, dan ketika kamu bersin, beliau mengatakan ketika kamu itu bersin, fakhfad biha sautak, maka pelankan suara bersinmu itu semampu yang kamu bisa. Dipelanin, bukan malah bukan malah dibesarin, tapi dikecilkan. Dan ketika kita bersin, disunahkan untuk membaca alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Karena bersin itu adalah salah satu cara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mengeluarkan atau melepaskan perkara-perkara yang buruk yang ada di dalam diri kita yang harus dilepaskan. Sama kayak misalkan kita kencing, yang keluar itu kan sesuatu yang memang harus keluar, dan kalau tidak keluar bikin penyakit. BAB ini harus keluar, lah tidak keluar sakit. Keringet ini harus keluar, kalau tidak keluar tidak karu-karuan, istilahnya bikin sakit apa. Sama juga bersin juga seperti bersin ini sesuatu amaliyah, jadi suatu proses di dalam diri kita yang secara otomatis itu keluar, dan ketika ngeluarin itu ini adalah sesuatu yang datang dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iso wahing niku nikmat, bisa bersin itu adalah sebuah nikmat. Makanya yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Beda sama angop. Yang tahu angop? Apa sunnah alhamdulillah waktu kita angop? Boten. Kenapa kok gitu? Kenapa kok seperti itu? Karena kalau angop itu bahasa Indonesianya napa? Nguap. Karena kalau kita nguap itu datangnya dari setan. Nguap itu datangnya dari setan, atau datangnya dari perut yang terlalu kenyang, akhirnya bikin gas ke atas yang bikin kita itu ngantuk. Jadi datangnya dari setan, entah dari perut kita, entah dari jadi pokoknya itu tugasnya setan. Ngasih kita ngantuk itu tugasnya setan. Ngaji karo ngene-ngene. Itu cara, berarti lek ngantuk alhamdulillah apa enggak usah, Kalau kita alhamdulillah saya iso ngantuk. Ngantuknya neng majelis, barang pulang nyetel TV hilang ngantuknya. Berarti apa? Ini datangnya dari setan. Datangnya ndak sunnah alhamdulillah ndak. Yang ada dilawan, yang ada adalah caranya harus dilepaskan. Caranya adalah harus dilepaskan. Kalau misalkan kita bisa dengan dipakai dengan zikir dipakai zikir secara sir, ndak mempan, misalkan pakai zikir secara jahar. Jangan baca rotib misalkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, lek maca subhanallah alhamdulillah la ilaha, ngantuk dibanter nih subhanallah alhamdulillah la banter saya ngantuk. Kalau kita sudah keraskan kok masih ngantuk, berdiri masih ngantuk, ke kamar mandi, cuci muka atau wudhu, untuk menghilangkan ngantuk tersebut. Jadi kalau ngantuk itu datangnya dari setan, kalau bersin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada adabnya. Semua yang datang dari Allah Ta'ala ada adabnya. Wa idza atastafakhfat biha sautak, katanya Habib Abdullah, kalau kamu bersin maka kecilkan suaramu, wastur famak. Setelah itu tutup mulutmu, ditutup mulutnya ketika kita bersin.
pakai yang mana? Pakai yang sebelah kiri. Jadi kalau ngantuk pun juga pakai yang sebelah kiri. Ketika kita bersin pun juga sebaiknya pakai sebelah kiri. Ditutup. Mau pakai tangan boleh, mau pakai kain boleh, ngambil tisu hajing gitu juga boleh. Atau pakai ini, kenapa? Kalau dokter sekarang nyuruhnya pakai sini, ya. Jadi ujung atau di sini di bagian siku kita, ya, sebelah kiri. Nah, kita bersin di tempat tersebut. Jadi tujuannya kenapa? Rasulullah kok nyuruh seperti itu? Karena yang keluar ini adalah penyakit, ya, yang keluar ini adalah kotoran atau penyakit, dan penyakit itu jangan sampai nyebar ke tempat-tempat yang lainnya. Jangan nulari yang lain kalau flu. Jangan nulari yang lain kalau lagi bersin. Karena kalau enggak nular. Si menjajal jangan wahing satu. Hacing. Sebelahnya melo wahing. Wa qul alhamdulillahi rabbil alamin, dan bacalah alhamdulillah. Setelah itu wala tabsuk illa an shimalik. Setelah itu kalau caranya ngeludah, ya, caranya ngeludah Rasulullah mengajarkan meludahlah, jangan meludah illa an shimalik, kecuali ke sebelah kiri. Ya, kalau kita ngeludah pun mau mengeluarkan ludah maka ngeludah ke sebelah kiri. Wa autahta qadamikal yusra, atau ngeludah, misalkan ngeludah kadung di depan, maka ditimbun pakai kaki kira kita yang sebelah kiri. Jadi istilahnya misalkan ada kita kadung ngeludah ngoten nggih, kadung ngeludah. Berarti ngeludahnya kalau anu nggih harus di situ nggih. Nek di sini nggih enggak iso. Ngeludah di sini ya berarti ya dilap pakai tisu. Tapi kalau kita ngeludah di tanah, maka setelah ngeludah ditimbun, istilahnya pakai kaki gitu, kita ngambil tanah yang ada di sebelahnya, setelah itu ditimbunkan di atas ludah kita yang kadung jatuh ke atas tanah tersebut. Walaika bisyaddi afwahil asqiyah. Setelah itu beliau juga, ini adab yang terakhir dari bab ini, beliau juga mengajarkan walaika, dan hendaknya engkau bisyaddi afwahil asqiyah, untuk selalu menutup tempat-tempat baik itu makanan atau minuman, jangan dibiarkan terbuka. Ini ajarannya Nabi, nggih. Jangan habis makan gitu, nggih. Habis makan makanan di rumah, nggih. Setelah selesai makan siang bareng-bareng misalkan. Setelah selesai, makanan yang ada di atas meja tersebut jangan dibiarkan keler-keler gitu saja. Tapi kasih penutup, piring kasih penutup, minuman kasih penutup, nggih. Kasih tutup di atas setiap inak, setiap wadah-wadah yang di situ ada makanannya. Di situ ada makanannya, maka hendaknya dikasih tutupnya. Wa takhwiril awani, juga sama aja, nutup semua inak, baik yang kecil ataupun yang besar. Wa ighlaqu babil manzil la siyama indan naum, dan ketika kita mau tidur atau mau keluar rumah, pastikan setiap pintu yang ada di rumah itu ketutup. Jadi pintu kamar jangan tutup, pintu belakang ditutup, jangan dibiarkan terbuka semuanya. Babul manzil la siyama indan naum wa indal khuruj minhu, terutama kalau mau tidur atau mau keluar, kalau kita mau pergi keluar. Wala tanam hatta tudfi kullanarin fil bait, jangan keluar rumah, jangan tidur kecuali pastikan semua api yang ada di rumah ini mati. Api kompor mati, nyalakan lilinnya juga mati. Kalau nyalakan lampu, lampunya juga mati. Atau kalau orang sekarang ada lampu yang padang, ada lampu yang redup-redup. Kalau sudah malam, matikan yang terang, pakai yang kecil, pakai yang kecil. Kalau zamannya Nabi kan nggak ada. Semua penerangan dari api, obor, gitu, obor, api, lilin, atau yang kayak zaman dulu niku apa namanya? Uble, uble. Nah, uble itu kan ada apinya, ada apinya. Kalau mau tidur atau mau keluar rumah, pastikan semuanya itu mati. Dan para ulama sekarang termasuk diantaranya juga adalah lampu-lampu. Kalau mau tidur, mau keluar rumah, matikan aja semua lampu. Kecuali lampu-lampu yang memang kecil-kecil seperti itu, atau lampu yang memang fungsinya itu nerangin tempat yang ada di luar. Kayak misalkan jangan punya rumah terasan situ biar tetap padang,
biar ndak singklung, biar orang yang lewat situ ndak takut, tetap jenengan padangi ndak apa-apa. Karena itu bukan termasuk api seperti yang dimaksud sama Nabi Muhammad di sini, tapi ada fungsi lain dari penerangan tersebut. Jadi wala tanam hatta tudfi kullanar fil bait min sirajin wa ghairihi au nawariha. Pokoknya semua penerangan pastikan untuk mematikannya. Wa idza asbahal ina maksyufan aw saqa maftuhan fala tashrabil ma'il ladzi fihi wa la tasta'miluhu illa fi ma yasta'milu fihi al-ma'ul mutanajjis. Dan kalau misalkan ketika pagi hari kita nemukan wadah-wadah kita ini, misalkan ini wadah-wadah kita ini ternyata semalaman enggak ketutup, jadi kayak gini semalam suntuk, gimana ini? Jangan diminum airnya. Jadi air yang berlalu semalam tidak ada tutupnya di atasnya, maka airnya ini jangan diminum, tapi gunakan untuk membersihkan sesuatu. Airnya hukumnya gimana? Airnya hukumnya suci sebenarnya. Airnya hukumnya itu suci. Hanya saja ada ngambil dari salah satu hadisnya Nabi yang mengatakan kalau misalkan di dalam 1 tahun itu ada 1 malam Allah Ta'ala nurunkan bala. Allah Ta'ala itu nurunkan bala, dan kalau bala ini nemukan ada wadah-wadah yang kebuka, ada makanan-makanan yang kebuka, itu dimasuki sama wabah tersebut, dimasuki sama azab tersebut. Makanya dikatakan jangan diminum, jangan diminum, tapi diapain? Pakai, jangan terus dibuang juga jangan. Pakai untuk membersihkan sesuatu yang tidak ada kewajiban kita. Kayak misalkan dinggil lap-lap koco, apa dipakai lap-lap meja, dipakai untuk membersihkan apa, buat nyuci apa, silahkan. Tapi jangan sampai untuk dikonsumsi. Masya Allah, fala tashrabil ma'alladzi fi, jawala tasta'milu, jangan dipakai kecuali untuk membersihkan sesuatu. Wa huwa tahir, hukumnya suci, walakin fi istimalihi khatar, tapi di dalam kalau dikonsumsi akan bawa penyakit. Wa kadzakara Syekh Ibn Arabi fil Futuhat an-Nafisana. Nah, Syekh Ibn Arabi mengatakan 1 tahun itu ada 1 malam, dan kita tidak tahu di malam mana itu turunnya akan ada bala yang dan tidak ada obatnya ini bala ini. Jadi istilahnya satu wabah yang akan tidak ada obatnya kalau diminum oleh fala tusalina masyu'ah. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiyah wa takhmiril aniyah. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk nutup semua tempat. Wa idza lam tajid ma tughatti, dan kalau misalkan kita, jadi misalkan ada kita punya wadah seperti ini dan kita tidak punya tutup, maka letakkan sesuatu di atasnya walaupun udan. Jadi kayak misalkan kayu ditaruh di atasnya, atau bolpen ditaruh atasnya, ditaruh atasnya itu matuqati bihil ina faj'al alaihi udan wa dzkurismallahi alaih. Tapi ketika meletakkannya kita juga sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, wa tawakkal 'ala Allah. Setelah itu bertawakal kepada Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala suka dengan hamba-hamba yang bertawakal. Ini ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling afdol tetap ditutup seperti ini. Kalau tidak ada, baru kita taruh sesuatu sekiranya bisa nutupi walaupun cuma seperti ini, sambil mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, wallahu a'lam bissawab.